Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan khotbah Minggu hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita dan kebenaran. Maka tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan Minggu hari ini dari kitab Roma pasal 13 ayat 12 sampai ayat 14. Pendeta akan membacakan, mari mengikuti di dalam hati. Yang memegang Alkitab, perhatikan Alkitabnya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, Roma terkenal dengan banyak kaisar. Dan kebanyakan dari kekaisaran Roma yang dipimpin oleh kaisar secara berganti-ganti, mereka kejam secara khusus kepada orang Kristen. Ada dua kaisar dari Roma yang sungguh-sungguh luar biasa kejamnya kepada orang Kristen. Yang pertama, Kaisar Nero. Kaisar Nero sangat kejam. Dia membunuh banyak orang Kristen pengikut Kristus pada saat kepemimpinannya. Kemudian dilanjutkan oleh kaisar yang namanya Titus. Dan Titus juga amat kejam kepada orang Kristen. Ditangkap, kemudian dibuat menjadi ajang lomba. Dipertontonkan untuk melawan hewan-hewan buas. Dibakar hidup-hidup dan disalibkan. Begitulah kekejaman Kaisar Roma tersebut. Dua diantaranya Kaisar Nero dan Kaisar Titus. Dan Rasul Paulus hidup di zaman kekejaman dari Kaisar Roma tersebut. Adik-adik, orang Yahudi, mereka mengumpulkan tenaga diam-diam hendak memberontak kepada kaisar yang kejam tersebut. Dan kemudian orang Kristen berlatar belakang Yahudi dan berlatar belakang suku atau budaya yang lainnya tertarik hendak ingin memberontak. Lantas Rasul Paulus mengingatkan mereka, orang Kristen tidak bisa dan tidak boleh ikut dalam pemberontakan. Paulus mengatakan, orang Kristen yang percaya kepada Kristus, mengatakan Tuhan Yesus Tuhannya, harus taat kepada pemerintah. Karena Tuhanlah
yang membangkitkan pemerintah. Karena itu, orang Kristen menunjukkan ketaatannya membayar pajak, mengikuti aturan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kemudian berdoa bagi pemerintah. Adik-adik, orang Kristen saat itu bertanya, haruskah kami berdoa kepada kaisar yang sangat kejam? Paulus mengatakan, berdoalah kepada mereka. Bayar pajakmu kepada mereka. Bagaimana caranya? Paulus mengatakan, meniru Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus disalib, Yesus juga berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika ajal hendak menjemput, Yesus berdoa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Orang Kristen wajib meniru Tuhan Yesus dalam segala langkah kehidupannya. Paulus mengatakan, jangan berpesta pora, jangan dalam kemabukan, jangan tidak memiliki moral dan etika. Semuanya harus meniru Kristus. Adik-adik yang terkasih, di rumah perlakuan kita, cara hidup kita harus meniru Kristus. Kelak di sekolah, kalau sekolah dibuka bisa bersekolah seperti biasanya, kita juga di sana harus menjaga kehidupan kita meniru Kristus. Kita harus berdoa bagi pemerintah, bagi kepala sekolah, bagi guru-guru, bagi pemerintah dan seluruh perangkat-perangkatnya. Kita berdoa kepada mereka. Berdoa juga bagi pendetamu, bagi sintua, bagi kakak abang sekolah, guru sekolah minggu. Untuk semuanya kita berdoa. Di perjalanan, di jalan raya, di mana saja, di tempat bermain, kita harus memperhatikan cara hidup kita meniru Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, perhatikan gerak hidupmu. Perhatikan caramu menghargai gurumu, menghargai teman. Kita harus melakukan kasih Kristus kepada semua orang di mana saja dan kapan saja. Biar pemerintah itu kejam, kita harus berdoa kepada mereka. Itu kata Paulus, meniru Tuhan Yesus Kristus sangat penting bagi adik-adik, sangat penting bagi kita semua. Mari itu kita perhatikan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan akan memampukan kami untuk berdoa bagi semua orang, bagi pemerintah. Tuhan akan memampukan kami untuk berlaku seperti Kristus. Tuhan akan memampukan kami untuk berperangai, memperhatikan firman Tuhan di semua tempat, baik di sekolah atau di rumah untuk anak-anakmu, sekolah minggu di gerejamu. Maka berkatilah ya Tuhan, sertailah anak-anakmu dalam setiap gerak kehidupannya untuk melakukan firman Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Berkatilah juga keluarga dan orang tuanya, berkati gerejamu, berkati pemerintah kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.